نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam Kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi hafizahullahu ta'ala wa rahimah, yang mana kita masuk pada hadis ke-30, masih di dalam bab tentang as-sabr, bab tentang kesabaran, yaitu hadis nomor ke-30 dari kitab ini. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, hadis yang cukup panjang. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Suhaib, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahir. Dulu ada seorang raja, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang kisah orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu. Dahulu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja di antara orang-orang sebelum kalian, dan dia memiliki seorang penyihir. Jadi raja ini punya pembantu itu jago sihir, ya, ahli sihir, ya. Falamma kabura qala lil malik, ketika si penyihir ini sudah tua, ya, namanya penyihir, ya, terus dia menjadi pembantu sang raja, lama-lama dia menua. Maka sang penyihir ini pun ketika dia sudah beranjak tua berkata kepada sang raja, inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Kata si penyihir tersebut kepada sang raja, wahai raja, sesungguhnya saya ini sudah tambah tua, saya sudah semakin sepuh, maka utuslah kepadaku seorang anak muda yang akan aku ajari sihir. Jadi, ya, akan dijadikan murid untuk menjadi penerus sang penyihir ini. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka sang raja pun mengutus seorang anak muda untuk diajari sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan si anak muda ini setiap kali berangkat dari rumahnya menuju ke tempatnya sang penyihir, maka di jalan yang dia tempuh itu ada seorang rahib, ya, seorang rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Nah, setiap berangkat ke penyihir ini, ke gurunya yang penyihir tadi, setiap di jalan itu dia mampir dulu mendengarkan ya ceramahnya si rahib itu.
Setiap berangkat mampir, setiap berangkat mampir. Dan dia merasa tertarik. Si anak muda ini merasa tertarik dengan ajarannya sang rahib tersebut. Wa kana idza atasahira marra birrahibi wa qa'ada ilaih. Dan setiap kali sang pemuda ini datang untuk belajar kepada sang penyihir, selalu melewati sang rahib tersebut dan selalu duduk mendengarkan. Maka inilah memang salah satu sumber hidayah itu adalah dengan duduk mendengarkan ilmu, duduk mendengarkan nasihat, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemungkinan besar disitulah datang hidayah. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita dengarkan, yang kemungkinan hal tersebut bisa merasuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati, menyentuh keimanan kita. Ya. Jadi fitrah yang sudah ada di dalam diri kita itu tersentuh dengan mendengar ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan. Ya. Sehingga kita pun menjadi sadar, mendapatkan hidayah. Ya, maka ini penyemangat agar kita berusaha untuk sempatkanlah untuk mampir ke majelis-majelis ilmu, menyimak nasihat-nasihat. Ya, untuk saat ini mungkin kita dalam keadaan wabah corona seperti ini, nggak mungkin kita bisa berkumpul ya bermajelis seperti dahulu, maka kita sempatkan untuk ya menyimak ya rekaman-rekaman ataupun ya kajian-kajian live melalui internet dan lain sebagainya. Maka ikhwan fillah, seperti kisah si gulam ini, si anak muda ini, faida atas sahira darabahu, ketika sampai ke tempat si penyihir dipukul sama si penyihir. Ya, soalnya kan telat, di jalan mampir dulu. Namanya mampir kajian itu kan nggak bisa 5 menit 10 menit, nggak sempat. Pasti apa? Dengarkan, menyimak ya, ilmu dipahami ya. Ketika datang kepada si penyihir ya sudah telat, paling telat sejam begitu ya, maka dipukuli sama si penyihir. Fasyakadzalika ila rahibi faqal, maka si pemuda ini pun mengeluhkan kepada sang penyihir, kepada sang rahib. Pak rahib, saya kalau mendengarkan ceramah kamu ini enak, tapi saya kalau telat pasti dipukuli sama si penyihir. Maka sang rahib pun berkata, idza khasyita sahira faqul habasani ahli. Apabila kamu datang kepada sang penyihir terlambat, ucapkanlah keluarga saya menahan saya. Ya. Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir. Tapi kalau kamu datang kepada keluargamu, kamu dimarahin karena telat, maka bilanglah telah menahan sayang sang penyihir. Ya. Fa bainama huwa ala dzalika, ketika sang pemuda ini terus setiap hari begitu, berangkat mampir dengarkan ceramah, terus ke si penyihir, terus begitu setiap hari. Ya. Id ata ala dabatin azimatin, ketika di jalan ternyata dia menjumpai ada seekor hewan besar. Ya, di sini tidak disebutkan apa hewan besar itu, pokoknya dabatin azimah, seekor hewan ya melata yang besar sekali, qad habasatin nas, yang hewan ini dia berada di tengah jalan sehingga orang-orang nggak bisa lewat. Orang nggak berani, ini hewan gede besar, ya. Hewan buas di tengah jalan, nggak ada yang berani melewati. Faqal, maka si anak muda ini pun berkata dalam hatinya, al yauma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Hari ini ya saya akan ngetes. Hari inilah saya akan bisa mengetahui apakah si penyihir itu ilmunya yang lebih baik ataukah si rahib, ya, ajarannya lah yang lebih baik. Yang mau dites sama si pemuda ini, ya. Apa yang terjadi? Fa akhadha hajaran, maka dia pun mengambil batu, ya, diambil batu. Faqala Allahumma in kana amrur rahibu ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Maka diambil batu itu oleh sang pemuda. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, apabila ajarannya si rahib itu yang lebih engkau cintai daripada
ilmunya si penyihir itu, maka tolong bunuhlah ya Allah hewan besar ini ya dengan batu ini, agar manusia bisa lewat, tidak lagi terhalang jalan mereka. Maka diambil batu ya, batu kecil ya, diambil begitu ya. Maka faramaha, dilemparlah oleh pemuda tersebut ke arah hewan tadi ya. Harusnya hewan besar itu kalau dilempar batu kan, hewan itu kan nggak gampang mati ya. Dilempar batu itu ya insya Allah nggak akan langsung meninggal, paling lari kabur begitu ya. Tapi di sini kata si pemuda, ya Allah, kalau memang ya ajarannya si rahib inilah yang benar, lempar mati gitu. Berarti kan ini suatu yang luar biasa begitu ya, di luar akal sudah. Batu kecil bisa membunuh hewan besar ya. Kalau dilempar terus ya kabur begitu, itu ya biasalah gitu ya. Ini dilempar matikanlah ya Allah. Faramaha, dilemparlah batu tersebut, faqatalaha, maka terbunuhlah hewan besar tadi. Wa madannas, akhirnya orang-orang pun kembali bisa berjalan. Fa'atar rahiba fa akhbarahu, maka sang pemuda ini datang kepada gurunya sang rahib tadi, kemudian mengabarkan, wahai rahib, tadi ada hewan ya, tak ambil batu. Ya Allah, kalau ajarannya rahib lebih engkau cintai, bunuhlah hewan ini dengan batu ini ya Allah. Plak ya, benar ternyata mati hewan itu ya. Maka faqala lahur rahibu, rahib pun berkata sang pemuda ini ya. Seorang rahib, seorang yang berilmu, tahu ini anak Allah berikan ya kemuliaan ya, Allah pilih, diberikan ilmu, diberikan kemuliaan, diberikan karamah ya, bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu. Lempar batu, plek, langsung meninggal ya hewan tadi. Maka sang rahib ini pun memberikan nasihatnya kepada pemuda tadi, ai bunayya, wahai anakku ya, ketika memberikan sesuatu perkara yang besar ya, seorang guru kepada muridnya panggil dengan panggilan yang menyenangkan hatinya, wahai anakku ya, menunjukkan kedekatan ya. Wahai anakku, antal yauma afdalu minni, engkau saat ini ya, pada hari ini engkau lebih baik dariku ya. Karena anak tersebut memiliki keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksikan bagaimana tanda kekuasaan Allah, tahu oh Allah itu maha kuasa, diberikan kekuatan yang demikian luar biasanya, dipertampakkan ya. Maka jelas ini berarti anak tersebut akan kokoh imannya, akan kuat ilmunya dalam mengenal Rabbnya. Wahai anakku, engkau hari ini lebih baik dariku, kata sang rahib. Qad balagha min amrika ma ara, engkau sudah sampai kepada tahap ya, semua ilmu sudah disampaikan, kau mendengarkan, kau memahaminya tentang tauhid, tentang ya makna kehidupan seorang hamba, apa kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, siapa Rabbnya, apa semua ya. Engkau sudah tahu, sudah paham, dan engkau sudah menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sampai derajat ini yang sudah disaksikan oleh sang rahib ini ya. Wa innaka satubtala, dan sungguh engkau pasti akan diuji sama Allah ya. Karena demikianlah seseorang itu ketika ya tingkat agamanya meningkat, kedudukannya di sisi Allah meningkat, maka ujiannya pun akan semakin berat ya. Dan itulah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebaikan dari Allah pertama adalah seseorang ditambahkan ilmunya. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, Allah tambah agamanya, ilmu agamanya. Semakin paham agama. Anak ini mendapatkan tanda kebaikan yang pertama apa? Dia baik ya. Dia mendapatkan tambahan ilmu, mendengarkan sang rahib terus ya, rajin setiap hari, tidak pernah terputus, senang dia mendengarkan ilmu ya. Yang kedua, bertambah pula amalnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man yuridillahu bihi khairan
idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Seorang hamba apabila oleh kebaikan pada dirinya, Allah akan pakai dia. Apa maksudnya dipakai? Yaitu Allah memberikan taufik sehingga dia bisa beramal soleh sebelum kematiannya. Ya. Berarti bertambah amal solehnya, bertambah istiqomah amalan-amalannya setelah ilmu amal. Ya. Kemudian tanda kebaikan dari Allah lainnya bertambah baik akhlaknya. Ya, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Allah jika menginginkan kebaikan pada suatu keluarga, pada suatu masyarakat, Allah masukkan kelembutan pada setiap individunya. Ya. Jadi setelah tambah ilmu, bertambah baik amalnya, tambah istiqomah. Yang ketiga, tambah baik akhlaknya. Jadi kalau orang sudah pengajian, alhamdulillah bertambah ilmunya, masya Allah, ya, mendengarkan ayat-ayat hadis-hadis, mengatakan bahwa sudah tambah, ya. Kemudian dia bertambah amalnya, masya Allah, ya, maka seharusnya akhlaknya pun semakin baik, ucapannya semakin terjaga, ya. Kalau enggak berarti harus dicek, mungkin ada niatnya yang salah, ada ilmu yang salah, atau dia mungkin ya belajar di tempat yang salah, ya. Maka sini ya bertambah baik akhlaknya. Dan kemudian setelah itu adalah datangnya ujian. Ya, bersabar ketika datang ujian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ya. Di dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman yusib minhum. Allah apabila mencintai seseorang, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Jadi ketika seseorang semakin meningkat keimanannya, semakin bertambah pemahaman tentang agama, semakin baik, maka musibah akan melanda sebagai ujian kepada dirinya. Dan dia harus bersabar di situ. Disitulah derajatnya akan semakin meningkat. Ya. Makanya banyak di antara orang yang mereka hijrah, ya, katakan sudah hijrah nih. Hijrah kemudian mereka mengeluhkan, kenapa kok sekarang saya malah ya dimusuhi, gak ada teman, ya rezeki seret dan lain sebagainya. Ya, maka mudah-mudahan itu adalah sudah berada di jalur yang benar. Ya. Tinggal terus berusaha istiqamah, meminta terus kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, makanya kata si rahib ini kepada sang pemuda tadi, melihat pemuda ini sudah mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini enggak main-main. Ya, fa innaka satubtala, kamu akan diuji pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cepat maupun lambat. Karena seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya." Para nabi itulah yang paling berat ujiannya. Ya, summal amsal fal amsal, kemudian yang mendekati keimanannya seperti para nabi. Ya, kemudian yang setelahnya yang semakin mendekati. Dan seseorang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diuji ala hasabi dini, sesuai dengan tingkat agamanya. Ketika tingkat agamanya idza kana fi dini sulbun, kalau di agamanya itu memiliki kekuatan, kokoh agamanya, kuat, masya Allah, benar-benar mentauhidkan Allah, berpegang teguh kepada sunnah Rasul, selalu berpegang kepada ilmu, ya, maka istadda bala'u, akan semakin berat pula ujiannya. Ya. Tapi kalau idza kana fi dini hiriqatun, kalau agamanya itu justru ada kelemahan, kekurangan, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ya. Di sini ya, kata sang rahib, ya, wa innaka satubtala, dan engkau akan diuji. Ya. Fa in ibtulita fala tadulla alayya, kalau kamu sedang diuji, jangan engkau memberitahukan tentang diriku. Ya, enggak usah kamu memberitahukan tentang diriku. Wa kanal gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa, dan ternyata sang pemuda ini
diberikan kemampuan oleh Allah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, ya, penyakit lepra, penyakit kulit, penyakit belang, ya. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dan bisa mengobati manusia dari segala jenis penyakit, ya. Jadi memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit bisa disembuhkan, ya. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya, dan kabar tentang si pemuda ini bisa menyembuhkan, ya, segala penyakit ini terdengarlah oleh salah seorang di antara, ya, para pembantu raja yang saat itu dia dalam keadaan buta. Di raja ini punya majelis begitu, ya, di antara menteri-menterinya begitu. Di antara menteri dari sang raja ini ada seorang yang buta, mendengar kabar, ya. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka sang menteri yang buta ini pun datang kepada sang pemuda tadi membawa hadiah yang banyak sekali. Kemudian kata sang menteri kepada pemuda ini, mahahunalaka ajma'u in anta syafaitani. Semua harta ini, ya wahai pemuda, semua harta ini yang saya kumpulkan ini akan menjadi milikmu kalau kamu bisa menyembuhkan aku. Ya, ini harta banyak, ya. Ini semua buat kamu kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaanku ini. Maka kata sang pemuda, inilah asfi ahadan, saya ini nggak bisa menyembuhkan siapapun, ya. Lihat, ya, inilah ketauhidan seorang hamba, ya. Dia yakin bahwasanya memang yang menyembuhkan itu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kata Allah nggak sembuh, ya nggak sembuh. Ya semua ini sembuh ini, ya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Karena semua penyakit Allah lah yang menurunkannya, Allah lah yang menularkannya, Allah yang menentukan siapa yang sakit. Begitu pula Allah menentukan siapa yang sembuh dan siapa yang tidak sembuh, ya. Makanya kita dapati sekarang virus corona, ya, ada yang sembuh, ada yang tidak. Katanya yang tua itu, ya, kemungkinan meninggal, ternyata ada pula yang sembuh. Katanya yang muda, ya, pasti akan sembuh, ternyata banyak yang meninggal pula. Maka seharusnya ini menambahkan keimanan kepada kita, ya, bahwasanya yang menyembuhkan, yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, menjadikan terus sakit, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini itu, ya. Maka kata sang pemuda ini, inilah aswi ahadan, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafak, kalau kamu mau beriman kepada Allah, ya, wahai menteri yang buta tadi, kalau kamu mau beriman kepada Allah ta'ala, maka aku akan berdoa memohon kepada Allah, maka Allah pun akan menyembuhkanmu, ya. Jadi lihat di sini kekuatan doa, ya. Doa itu, ya, bisa saja menyembuhkan. Makanya ada ruqyah syariah. Kita mendoakan orang yang sakit, ya, sebanyak 7 kali, ya. Kita membacakan surat Al-Fatihah, kita membacakan ruqyah syariah, ya. Tapi harus dengan keyakinan, sebagaimana si pemuda ini, bahwasanya kalau kita sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau kita meminta tolong, minta tolong kepada Allah. Karena banyak di antara manusia dia berdoa, tapi di dalam hatinya masih ada ketergantungan kepada selainnya. Dia masih bergantung kepada kemampuannya sendiri, ya. Dia masih merasakan kesombongan di dalam jiwanya. Dia masih merasa memiliki teman, memiliki kawan, memiliki jabatan, memiliki tabungan dan sebagainya, ya. Maka di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita, ya, kalaupun kita sakit, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan seyakin-yakinnya, dengan kepenghambaan, ya, dengan memohon sepenuh hati kita, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, ya. Kita merengek kepada Allah Subhanahu, disitulah, ya,
Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba yang seperti ini, yang dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia lupa. Ya. Kebanyakan manusia adalah lupa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kamu ingin ya Allah menjawab doamu ketika kamu sedang susah, inda syada'id, ya. Kalau kamu ingin Allah menjawab doa-doamu langsung kontan ketika kamu sedang dalam kondisi sulit, ketika dalam kondisi terjepit, pengen langsung diijabah, maka ya aktsirud doa inda raha, perbanyaklah doa ketika kamu sedang lapang. Ya. Ya begitu pula ketika kita sedang sakit, kita berdoa langsung sembuh, itu kan pengennya kita. Ya. Tapi apakah kita ketika sehat, ketika kita lapang, kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah berkahilah kesehatanku ini, ya, kaki masih sehat, ya Allah mudah-mudahan bisa terus berangkat ke masjid, ya bisa istiqomah di shaf pertama, ya Allah di belakang imam. Apakah kita pernah berdoa seperti itu? Ya, ya Allah tangan ini masih sehat, ya Allah berkahilah semoga bisa menulis ilmu, bisa memberikan manfaat, membantu orang tua saya, bisa menolong teman-teman saya. Apakah kita sering berdoa seperti itu? Ya Allah jantung saya ini masih, darah saya ini masih segar, ya Allah, ya berkahilah kesehatan saya ini, ya Allah. Mata saya masih baik, ya otak saya pun masih segar, ya masih sehat, gampang menghafal, nggak ngantuan, nggak capean, ya berkahilah ya Allah, ya. Apakah kita sering berdoa seperti itu? Subhanallah, kebanyakan kita lupa. Ya, ketika kita sakit baru ya Allah, waduh begitu, ya. Minta kesembuhan, ya Allah sakit, ya Allah begitu. Ya. Makanya ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin ya dikenal sama Allah ya, ketika sedang sulit, kenali Allah dong ketika kamu sedang lapang. Ta'arraf 'alallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, cari wajah, cari muka di hadapan Allah. Ya dengan apa? Dengan kita ibadah, dengan kita taat, berdoa sama, minta sama Allah sering-sering. Enggak rugi kita banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru apa? Kita dapat pahala, kita dapat simpanan pahala, kita dapat ijabah doanya, kita dapat ya cinta dan kasih sayang Allah. Ya, cuman kebanyakan manusia malas berdoa. Ya. Di saat sujud saja, saat yang paling dekat manusia dengan Rabb-nya, saat dimana Allah dengerin kita benar-benar meminta apa dikasih sama Allah, paling didengar sama Allah. Ya. Ketika sujud saja yang demikian dekatnya kita sama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat hamba sama Rabb-nya itu ya ketika dia sujud. Ketika sujud saja manusia apa? Malas berdoa. Pengennya cepat-cepat duduk, ya. Bahkan sujud itu kalau bisa sesingkat-singkatnya, bayangkan, ya. Padahal itu adalah saat paling dekat kita sama Allah. Ya. Bahkan kita malas bersujud kepadanya. Mau sholat sunnah saja malas, sholat fardu saja terpaksa sujud, ya. Sholat sunnah kita malas, apalagi berdoa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya semoga Allah melunakkan hati kita, menyehatkan tubuh kita, memberikan taufiknya sehingga kita bisa banyak-banyak berdoa, bersujud kepada Allah, beribadah kepadanya. Allahumma amin. Maka di sini saya akan doakan kamu, maka Allah pun akan menyembuhkanmu. Ya. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka si menteri ini pun beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah sembuhkan dia. Ya, Allah sembuhkan si menteri tersebut. Jadi buta, jadi bisa melihat, subhanallah. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki itu semua bisa disembuhkan. Kalau Allah berkehendak, ya. Karena tidaklah ada satu penyakit pun Allah yang menurunkannya. Ya. Ma sobatkum min musibah illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun, termasuk penyakit yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, ya kan? Kalau Allah izinkan sembuh, ya sembuh. Ya. Maka sembuhlah ya si menteri ini, buta jadi bisa melihat.
Maka kemudian fa'atal malika fajalasa ilaih kama kana yajlisu. Maka si menteri buta ini pun datang lagi ke majelisnya sang raja. Ya, sudah sembuh. Ya, besoknya langsung datang lagi kan, masuk kerja lagi di samping sang raja. Maka duduklah si menteri buta ini yang sudah sembuh ini, duduk di samping sang raja sebagaimana posisinya seperti biasa. Faqala lahul malik, maka si raja pun melihat, loh, ya kok sekarang ya matanya belok, melihat begitu ya. Asalnya nggak bisa melihat. Ya. Man radda alaika basarak, siapakah yang telah mengembalikan penglihatanmu? Ya. Kemarin masih buta kok sekarang sudah bisa melihat. Ya. Maka sang menteri pun berkata, Rabbi, yang menyembuhkan saya adalah Rabb saya, ya, pemilik saya, raja saya. Ya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si raja pun kaget. Ya. Rabbmu berarti kan Rabb itu artinya yang memiliki, yang memelihara, yang menguasai, ya, yang merajai. Ya. Siapa yang menyembuhkan kamu? Ya. Rabb saya, raja saya. Ya. Maka si raja pun berkata, walaka rabbun ghairi? Hah? Apakah kamu punya raja selain saya? Punya Rabb, punya pemilik, penguasa selain saya? Ya. Ini raja yang sombong. Ya. Raja yang dia menjadi tandingan, berusaha menjadi tandingan Allah. Ya. Apakah kamu punya Rabb selain saya? Jadi orang-orang dahulu itu banyak mereka yang sombong sampai merasa dirinya itu Rabb. Bayangkan, ini merasa dirinya itu sebagai Tuhan, bisa menguasai manusia, seperti Fir'aun. Ini juga sebangsanya ini. Ya. Apakah kamu punya raja selain saya? Itu. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu wahai raja, ya, pemilik kita ini adalah Allah. Ya. Maka sang raja pun marah. Ya. Raja yang sombong ini enggak ada. Sayalah, ya, Rabb. Kok ada yang menguasai saya? Ini penguasa semuanya begitu. Ya. Maka fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Teruslah akhirnya disiksa si siapa namanya ini? Si menteri yang buta ini disiksa-siksa terus sampai akhirnya si menteri ini pun ngaku, ya, yang menyembuhkan adalah si anak muda tadi. Ya. Faji'a bil gulami faqala lahul malik, maka diseretlah si pemuda tersebut, didatangkan ke hadapan sang raja. Ai bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'alu wa taf'al. Wahai anakku, telah sampai sihirmu kepadaku, ya. Telah sampai derajat, ya, kemampuan sihirmu itu hingga bisa menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan penyakit-penyakit, ya, penyakit lepra dan lain sebagainya, dan engkau bisa berbuat ini dan itu. Ya. Artinya sang raja tahu ini kan penerusnya, muridnya si bekas penyihirnya dia. Ya. Wajar kalau sihirnya itu luar biasa, itu wajar begitu. Ya, karena memang punya apa gurunya itu adalah sang penyihir sebelumnya, ya, penyihir yang sakti begitu. Ya. Maka kata sang raja, ya, sesungguhnya ilmu sihirmu itu sudah sampai derajat yang luar biasa nih. Ya. Faqal, namun ternyata kata si pemuda ini menjawab, inilah usfi ahadan, wahai raja, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Ya. Bukan sihir, bukan, saya nggak bisa menyembuhkan. Innama yashfillahu ta'ala, akan tetapi wahai raja, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Ya. Marah di sini sang raja. Oh, benar berarti ini. Ya, ini termasuk ajaran yang sesat. Ya, begitulah. Ya, ajaran tauhid, dakwah tauhid selalu dia ya, berusaha untuk dihilangkan oleh musuh-musuhnya. Maka fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, maka terus ya ditahan, disiksa oleh sang raja hatta dalla 'ala rahibi, sampai akhirnya ya si anak muda ini pun menunjukkan atau menyebutkan tentang perkara sang rahib tadi.
ya. Faji'a birrahibi, maka disyaratlah sang rahib. Oh, ini nih, ya. Ini nih biangnya, begitu. Ditangkap sang rahib, ya. Faqilalah, dikatakan kepada sang rahib, irji' an dinika, wahai rahib, kamu harus keluar dari agamamu ini, dari keyakinanmu ini. Ya. Ini ujian yang sangat berat ketika seseorang dia harus dipaksa meninggalkan keyakinannya, meninggalkan keyakinannya bahwasanya Allah adalah Rabbnya, Rabbnya adalah satu, ya, yaitu Allah Jalla fi'ulah. Ya. Maka dipaksa, wahai rahib, ya, keluarlah kamu dari agamamu. Fa'aba, maka sang rahib ini menolak, enggak mau. Ya. Fada'a bil minsyari, maka didatangkanlah gergaji, ya, gergaji. Fawudi'a al-minsyaru fi mafraqi ra'sihi, ditaruh gergaji itu di tengah kepalanya sang rahib tadi, celak gitu, ya. Ini bayangkan kalau kita di dalam posisinya sang rahib itu, ini gergaji sudah ditaruh di depan kepala, ya. Gergaji tinggal diserek begitu aja sudah, ya. Ya, demikian beratnya, ya. Makanya fitnah orang-orang sebelum kita ini lebih dahsyat, ya. Ada yang disiksa sampai, ya, termasuk dalam hadis ini banyak nanti, ya, ada yang digergaji kepalanya, ada yang ditarik badannya kuda sampai belah dan lain sebagainya. Hanya karena apa? Hanya karena mereka mengucapkan saya beriman kepada Allah. Itu saja perkaranya, ya. Tapi ya musuh-musuh tauhid, ya, para ahlu kesyirikan, mereka pasti akan melakukan berbagai macam cara, ya, yang demikian kejamnya. Ya, adapun muslim tidak, ya. Islam mengajarkan kalau kamu membunuh maka, ya, idza qata fa ahsinil qitlah, kalau kamu membunuh, ya, menyembelih hewan misalnya, ya, dengan cara yang baik, bukan dengan penyiksaan, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka di sini sang rahib pun, ya, ditaruh gergaji di atas tengah kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqah, maka digergaji. Bayangkan gergaji itu kan pelan-pelan begitu. Kalau gergaji mesin seret begitu langsung. Ini kan pelan-pelan, ya. Betapa menyakitkannya, ya. Sampai akhirnya kepalanya pun terbelah, ya. Nasallahu alaihi afiyah. Summa ji'a bijalisil malik, kemudian didatangkanlah menterinya tadi, ya, yang sembuh dari kebutaanmu, dari agamamu itu. Maka sang menteri ini pun menolak, ya, enggak mau. Dia sudah menyaksikan, ya, orang yang sudah menyaksikan kebesaran Allah, memiliki keyakinan, ya, maka dia pasti akan berusaha mempertahankan hal tersebut. Maka fawudi al-minsyar fi mafraqir, diletakkanlah gergaji tadi di atas kepalanya juga, kemudian digergaji sampai terbelahlah kedua kepalanya. Kemudian didatangkanlah si pemuda tadi, ya. Ya. Nah, kali ini si pemuda ini pas mau dibunuh itu nggak bisa, ya. Faqila lahu irji' an dinika, ya, keluarlah kamu dari keyakinanmu itu. Nah, maka dia menolak, enggak, saya enggak mau. Maka fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, kali ini sang raja menyerahkan kepada prajuritnya, ya. Wahai prajurit, ya, kata sang raja, idhabu bihi ila jabal kada wa kada, bawalah si pemuda ini menuju gunung, ya, gunung ini dan itu. Fas'adu bihil jabalan, naik, bawa dia ke atas gunung, ya, naik ke gunung yang ada kawahnya, apinya begitu, ya. Naik, bawa dia ke atas gunung, ya. Fa idza balagtum dirwatahu, kalau sudah sampai di puncaknya, ya, ancam dia. Fa in raja'an dinihi, kalau dia mau kembali, ya, keluar dari agamanya, ya sudah, ya, lepaskan dia. Wa illa fatrahu, tapi kalau dia enggak mau balik, tetap mau bertahan dengan keyakinannya, lempar dia ke dalam kawah. Maka akhirnya dibawa oleh sang prajurit tadi, ya, dibawa oleh rombongan tentara tadi, dibawa ke atas gunung. Ini seorang pemuda, tidak punya pendukung, tidak punya apa-apa. Musuhnya raja, bala tentaranya banyak, ya, memiliki kekuatan, ya. Maka kekuasaan
dibawa ke atas gunung. Maka apa senjatanya sang pemuda ini sih? Ya. Lihat, faqal, pemuda ini pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan apa sesuai kehendak-Mu ya Allah. Ya, karena terserah Engkau, sudah, Allah itu maha kuasa, apa saja bisa. Ya. Apapun bisa Allah turunkan, mau hewan besar, mau hewan ya sekarang kayak virus kecil, ya, apapun semua bisa. Allah maha kuasa, maha berkehendak. Ya. Makanya kata sang pemuda ini, ya Allah, cukupkanlah aku dari keburukan mereka bima syi'ta, dengan apa yang Kau kehendaki ya Allah. Ya, semua bisa, dengan angin, dengan ya apa saja bisa. Farajaba bihimul jabal, maka gunung itu pun bergetar. Ya, gunung bayangkan bergetar. Ya. Fasaqatu, maka terjatuhlah ya semua prajurit tersebut. Ya. Ini kalau kita dengar ya, baca kisah ini ya, ini kayak cerita fiksi begitu ya. Ya. Kok gunung bergetar apa, ini kan kayak ya, cuman ini dari lisan Nabi kita As-Shadiqul Masduq, lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini suatu hal yang benar ada dan wajib kita imani bersama. Ya. Maka bergetarlah gunung tersebut hingga berjatuhanlah para bala tentara tadi. Sedangkan si pemuda biasa saja, dia diselamatkan, dijaga. Ya. Wajah yamshi ilal malik, si pemuda ini pun ya turun gunung, datang berjalan menuju sang raja. Santai dia. Faqala lahul malik, sang raja pun kaget, lihat, loh masih hidup ya, tentaranya hilang semua. Maka raja pun berkata, ma fu'ila bi ashabik, mana tadi prajurit-prajurit yang membawamu tadi? Maka kata sang pemuda, kafanihimullahu ta'ala, ya, Allah ya menjaga saya dari keburukan mereka. Subhanallah. Ya, Allah ya, selalu serahkan segala hidup kita ini. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, semua sholat saya, semua sembelihan saya, semua ibadah saya ini, wa mahyaya, hidup mati saya ini, nasib saya, untung, sial, rezeki apa semua, ya, jodoh, punya anak, sembuh dari penyakit, semuanya itu adalah lillahi rabbil, milik Allah semuanya. Itu keyakinan kita. Ya. Gak ada yang bisa macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fadafa'u ila nafarin min asam. Kali ini suruh prajurit yang lain, tangkap dia. Ya. Diserahkan kepada prajurit yang lain. Kemudian kata sang raja, idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahar. Berangkat, bawa dia di perahu, ya, pergi ke tengah laut sana. Ya. Kalau dia kembali dari agamanya, bebaskan dia. Tapi kalau dia menolak, ya, maka cemplungkan dia ke dalam laut, lempar dia ke laut, ya, biar tenggelam, biar dimakan sama ikan. Maka dibawalah oleh sang ya para prajurit tadi. Kemudian di jalan apa yang dikatakan oleh sang pemuda, dia berdoa, Allahumma knifihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka ini ya Allah dengan apa yang Kau kehendaki. Ya. Maka subhanallah, memang senjatanya seorang mukmin muslim itu adalah doa. Ya. Keyakinannya kepada Rabbnya, memohon pertolongan kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Ya, ini bukti bahwa saya memang pemuda ini adalah seorang di antara wali Allah, orang yang dicinta sama Allah. Ya, begitu berdoa langsung ya ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ini, ya Allah tolong aku dari prajurit ini di tengah laut nih. Ya, fan kafaat bihi musafinah faghariku. Ya, tiba-tiba kapal pun terbalik. Ya, dikasih ombak apa terbalik. Ya, kapal tersebut tenggelam semua prajurit tadi. Ya, tenggelam semua. Wajah yamshi ilal malik. Ya, sedangkan pemuda ini selamat. Subhanallah. Ya, Allah yang menyelamatkannya. Maka dia pun kembali, akhirnya berjalan kembali kepada sang raja. Faqala lahul malik mafu'ila bi ashabik. Kata sang raja kepada sang pemuda, ya, apa yang telah terjadi kepada para prajurit yang membawamu tadi? Maka kata sang pemuda, Allah telah menjagaku dari mereka. Maka
sang pemuda ini pun berkata kepada sang raja, ya. Jadi ini pemuda ini ingin berdakwah, ingin menasihati, memberikan hidayah kepada sang raja. Kata sang pemuda ini, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Wahai raja, kamu nggak mungkin bisa membunuhku sampai kamu melaksanakan sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Sang raja bertanya, mahwa apa itu? Ya, bagaimana caranya? Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, yaitu engkau kumpulkan manusia di satu tempat semuanya, ya, seluruh warga kerajaan semua datang, hadir semuanya. Wa taslubuni ala jidin, kamu salib saya, ikat saya di atas batang pohon, ya. Tsumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambil ini, ya, ambillah anak panah dari tempat, ya, anak panahku ini. Tsumma da'isama fi kabidil qaus, kemudian letakkanlah panah tersebut di, ya, busurnya, kemudian ucapkanlah bismillah rabbil gulam, ya. Ya, dengan menyebut nama Allah Rabbnya pemuda ini. Dari tadi kan sang raja ini nggak mau ngakui, ya. Siapa yang nyembuhkan? Allah, enggak, ya. Ya. Siapa? Apakah kamu punya Rabb selainku? Iya, Rabbmu, Rabb saya adalah Allah. Nggak nerima sang raja ini. Nah, kata si pemuda ini, wahai raja, kamu itu nggak mungkin bisa membunuh saya, kecuali kamu, ya, kumpulin manusia, saya ditaruh disalib di atas, ya, batang yang tinggi, ya, orang-orang bisa melihat saya. Kemudian ini ambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian letakkan di busur. Nah, sebelum nembak, ya, baca dulu bismillah. Ini diantara keutamaan ucapan bismillah, ya. Bismillah Rabbnya sang pemuda ini, bismillahirabbil gulam, ya. Kemudian panah saya, fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau kamu mau melakukannya wahai raja seperti itu, baru kamu bisa membunuh saya, ya. Fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin, maka sang raja pun mengumpulkan, ya, seluruh warga kerajaan di satu tempat, ya. Dan rakyat ini kan tahu, ya, rakyat itu dikumpulin kan, ini ada apa sih disuruh kumpul, ya. Kan sampai pasti itu loh, ada pemuda gini gitu, ya. Oh, itu muridnya penyihir, ya. Iya, dia itu bisa begini bisa menyembuhkan gini, ya. Tapi dia itu punya Rabb namanya Allah, ya. Allah itu Rabb semesta, oh, ya, menyebar itu, ya, berita itu di manusia, ya. Tahu bahwasanya, oh, anak ini mengakui bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Dan sang raja ini nggak akan bisa, ya, membunuh sang pemuda itu kecuali mengakui bahwasanya Rabbnya pemuda itulah yang benar, ya. Maka dikumpulkanlah manusia, ya, dalam satu tempat fi sa'idin wahidin, ya, seperti perintah si pemuda tadi. Kemudian setelah itu pemuda tadi pun diletakkan di atas batang, fasolabahu, disalib di atas, ya, batang pohon. Tsumma akhadha sahman min kinanati, kemudian sang raja pun mengambil anak panah dari tempat anak panahnya sang pemuda tadi. Kemudian diletakkanlah anak panah tersebut di busurnya. Kemudian sang raja pun membaca bismillahirabbil gulam, ya, dengan menyebut nama Allah Rabbnya si anak muda ini. Kemudian dilemparkanlah, ya, panah tersebut, maka panah itu terkena di kepalanya sang pemuda itu, celep, nah, ya. Jadi dari tadi itu, apa namanya, mau dimasukin ke kawah, mau ditenggelamkan, itu nggak bisa, mental semua, ya. Tapi ketika dipanah dengan membaca bismillah, celak, langsung nancap tembus di kepalanya, ya. Kemudian sang pemuda itu pun meletakkan tangannya di kepalanya, di tempat yang terkena panah tadi, famata, kemudian sang pemuda itu pun meninggal dunia, ya. Faqalan nas, manusia pun melihat ini. Oh, ya, dari kemarin sang raja itu nggak bisa bunuh anak ini, ya, karena nggak mengakui Rabbnya si anak ini. Sekarang dia menyebutkan bismillah, langsung mati anak ini, ya. Maka manusia pun, orang-orang langsung berkata,
amanna birabbil gulam. Kalau gitu kami beriman dengan Tuhannya si anak muda ini, ya. Mereka menyaksikan sendiri, oh betul si anak muda ini, ya. Fatal maliku faqilalah ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruka, ya. Maka dikatakanlah kepada sang raja, wahai raja, tahu nggak, ya, ini yang kamu takutkan ini terjadi sekarang ini. Kamu nggak mau mengakui, ya, Tuhannya sang anak ini, rakyatmu ini semua, ya, justru masuk ke dalam agama si anak tersebut. Mereka beriman tuh loh, ya. Qad amanan nas, manusia beriman kepada Rabbnya si anak muda itu, kepada Allah. Fa amara bil ukhdud, ya, sang raja itu, ya, dengan sombongnya dia sudah tahu, ya, kebenaran di depan matanya. Dia kan tinggal, oh ya Allah saya bertobat, ya, ternyata saya keliru, ya. Harusnya kan begitu, ya. Subhanallah, raja yang sombong ini, ya, bukannya sadar apa yang terjadi, dia perintahkan gali parit, ya, di jalanan, gali parit-parit di jalanan di kota, ya. Fakhudat, maka digalilah, wa udrima fiha niron, dinyalakanlah api di parit tersebut, di parit besar isinya api, ya. Wa qala man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha, ya, kata sang raja kepada para prajuritnya, siapa yang tidak mau keluar dari agama keyakinannya si anak muda ini, masukkan dia ke dalam parit, bakar dia hidup-hidup di dalam parit tersebut, ya. Au qilalah, atau dikatakan kepadanya, ya, matilah, terbakar. Fa fa'alu, maka dilakukan oleh para prajurit ini, ashabul ukhdud itu, para prajurit ini, ya, dilemparkan. Mau beriman enggak? Kamu beriman kepada siapa? Rajamu atau kepada Allah? Saya beriman kepada Allah, Rabbnya gulam. Lempar, begitu terus, ya. Ya, demikian beratnya siksaannya orang-orang beriman. Kenapa sih mereka disiksa begitu? Karena mengatakan saya beriman kepada Allah, ya, saya tidak mau kesyirikan, saya tidak mau menyembah kepada selain Allah, ya. Dan begitulah, ya, perang antara dakwah tauhid dengan kesyirikan, ahli tauhid dengan ahli syirik terus akan berlangsung dari masa ke masa, ya. Makanya jangan aneh kita menyaksikan banyak orang-orang beriman disiksa, ya, diperangi, kampungnya dibakar, ya, dibakar hidup-hidup, ya, mereka dibunuh, dipenggal, ya, anak-anak mereka pun, ya, disiksa dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Hanya karena apa? Karena mereka mukmin muslim, ya, nasallahu salam wal afiyah, ya. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita sekalian dimanapun mereka berada. Maka dilakukan begitu, di screening istilahnya sama sama prajuritnya. Kamu beriman enggak? Ya, kalau beriman langsung dilempar ke dalam parit tersebut. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'ah sabiyyun laha, sampai akhirnya gilirannya seorang ibu, ya. Seorang ibu datang mengendong bayinya masih kecil. Masih kecil, masih belum bisa bicara, ya. Fataqo asad antaqo afi, ketika melihat api yang menyala-nyala langsung kaget ibunya, ya. Ibunya ketakutan melihat api, siapa yang tidak, ya. Ibu ini pun, ya, terperangah, ya, melihat api yang menyala-nyala, ya. Apalagi ada bayinya, pasti kita kan akan, ya Allah kasihan bayinya, ya, kalau saya loncat, ya. Faqala lahal gulam, pada saat itu berkatalah sang bayi tersebut, ya. Ini diantara bayi yang bisa bicara ketika masih kecil, ya. Termasuk bayinya ini, ya, kisah Ashabul Ukhdud ini, bayinya Jurayj dan juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika bayi sudah bisa berbicara, ya, maka sang bayi ini pun berkata kepada ibunya, ya ammah isbiri fa innaki 'alal haq, wahai ibuku bersabarlah engkau, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran, ya. Ini yang harus kita lakukan, ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati di atas kesabaran, ya. Ibu bersabar karena ibu berada di atas kebenaran, ya.
Maka demikianlah kita harus menolong, menasihati saudara-saudara kita. Sudah sabar, kamu di atas kebenaran, kamu di atas tahu, di atas sunnah. Sabar, ya. Jangan menuruti hawa nafsu. Ya, maka di sini pelajaran yang sangat luar biasa. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sini Imam An-Nawawi menjelaskan beberapa kalimat di dalam hadis tersebut. Dzirwatul jabal a'lah, ya, puncak gunung yaitu bagian tertinggi dari gunung. Wahya bikasri dzal al-mu'jamah wa dhammiha, yaitu dengan mengkasrahkan dzal, ya, yang bertitik dan mendomahkannya. Jadi boleh dzirwah, boleh juga dengan dzurwah, ya, dzirwatul jabal atau dzurwatul jabal, ya. Ini karena, ya, kadang oleh para ulama disebutkan ini dzal al-mu'jamah bertitik karena tulisan zaman dulu itu kadang ada yang bertitik, kadang ada yang enggak begitu. Titik itu kan diketemukan setelah beberapa abad begitu. Sebelumnya itu tulisannya itu enggak ada titiknya, mau sin, mau shin, mau dzal, mau shad, mau dot, itu enggak ada titiknya. Jadi kira-kira saja pakai feeling begitu, ya. Tapi kemudian ditemukan titik, makanya para ulama itu kalau menjelaskan, ya, pasti dijelaskan ini dengan mengkasrohkan dal, karena dulu nggak ada harokat, ya, nggak, dengan kasroh bisa juga di dhammah, ya, karena dulu nggak ada memang harokat, ya. Itu tulisannya gundul begitu, bahkan saking gundulnya titiknya pun nggak ada, makanya disebutkan mu'jamah, ya, ada bertitik ataupun tidak. Wal kurkur, ya, kurkur dalam hadis tadi bidammil qafain, dengan mendommahkan kedua qafnya, kurkur begitu. Naun minas sufun, sejenis kapal, ya. Was-sa'id huna al-ardul barizah, dan yang dimaksud dengan sa'id yaitu al-ardul barizah itu, ya, bumi yang mendatar gitu, yang tampak, yang luas. Al-ukhdud asyukuk fil ardi, yang dimaksud dengan ukhdud adalah lubang di atas tanah. Kanahri sagir, seperti sungai kecil. Jadi lubang begitu yang luasnya itu seperti sungai yang kecil. Wa udrima uqida, udrima maknanya adalah dinyalakan. In kafaat ay in qalabat, in kafaat maknanya adalah terbalik, ya. Wa taqa'asat tawaqqafat wa jabunat, ya. Taqa'asat maknanya adalah berhenti dan merasa takut, ya. Itu beberapa istilah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian kita mengambil beberapa faedah dari hadis ini, ya, secara ringkas. Faedahnya kita ambil dari kitab Bahjatun Nadzirin, ya. Jadi kitab syarahnya Bahjatun Nadzirin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Di antara faedah hadis ini, yang pertama, ahlul fasad yabhatsuna amman yarisu fasadahum, ya, wa yakiduna fi ijadihi wa ibqaihi, yaitu para pelaku maksiat, para pelaku kejahatan itu akan berusaha mencari penerus, ya. Jadi sebagaimana, ya, semua orang berusaha mencari penerusnya. Nah, begitu pula, ya, penyihir tadi berusaha untuk mencari penerus. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang, ya, pelaku kerusakan, pelaku keburukan itu biasanya akan berusaha untuk berusaha untuk mencari penerusnya, ya. Nah, ini hendaknya kita berhati-hati, ya. Kemudian faedah yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syar'illah bis saharati wal arrafin, yaitu para penguasa-penguasa yang jahat, ya, itu biasa meminta pertolongan kepada para penyihir dan dukun, ya. Nah, itu sudah biasanya satu paket begitu, ya. Raja yang jahat itu pasti punya penyihir begitu, ya. Jadi nggak ada penyihir putih misalnya ada penyihir begitu, ya. Ya, kita lihat misalnya di raja-raja Eropa gitu, pasti ada raja, ada penyihirnya, ya, seperti itu, ya. Jadi ini satu-satu ciri, ya, ya, pemimpin yang buruk jahat itu biasanya meminta bantuan kepada penyihir, ya, kepada dukun-dukun, ya. Makanya kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, ya, jauhilah perdukunan, jauhilah kesyirikan, ya, meminta tolong kepada selain Allah, ya.
ya, meskipun ya berkedok seperti apa ya orang-orang sakti dan lain sebagainya, ya sihir putih dan sebagainya, jauhi semuanya, ya. Hendaknya apa? Mentauhidkan Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istihbabut ta'lim fis sighari. Ya, dianjurkannya untuk mendidik itu semenjak kecil. Ya, mendidik itu semenjak kecil, semenjak masih muda begitu belia itu sudah mulai diajari. Ya. Karena kalau sudah besar itu agak sulit biasanya. Sebagaimana penyihir tadi minta tolong, minta anak yang masih muda belia gitu loh, cari-cari yang masih anak-anak SMP begitu ya. Biar nanti dilatih terus benar-benar begitu. Memang menuntut ilmu itu ya semenjak dini. Ya, karena kita memang akui bahwasanya ketika manusia itu semakin tua maka berkurang kemampuannya ya dalam mencerna, dalam apalagi menghafal. Ya, kalau anak-anak kecil itu menghafal ya puluhan ayat itu sekali jalan bisa ya. Sekali duduk itu ya satu surat bisa langsung hafal. Ya. Sedangkan yang sudah sepuh-sepuh itu kadang dibolak-balik ya lupa terus. Ya. Sudah hafal satu ayat 10 ayat lupa. Ya. Akhirnya tekor begitu, ya. Maka memang diutamakan belajar itu adalah ketika masih muda, ketika dini. Ya. Makanya kata para ulama menyebutkan al-ta'lim sighar, mendidik ketika kecil itu kanakshi alal hajar, seperti memahat batu. Ya. Sedangkan mengajari orang yang tua sudah sepuh itu seperti menulis di atas air. Ya. Mana yang lebih gampang? Ya menulis di atas air. Di atas air kan nggak pakai tenaga, seret begitu jadi. Tapi apa? Cepat hilang. Ya, itu mengajari yang sudah tua. Tapi kalau ngajari anak yang masih kecil itu seperti mahat batu, berat, repot. Anak kecil hanya lari-lari, mau duduk tenang itu susah. Beda yang sudah besar itu suruh duduk ya duduk, ya. Anak kecil itu lari-lari, tapi ya ketika sudah jadi, kita ajari mereka sholat yang benar, ya. Kita ajari mereka wudhu, ya. Ajari berdoa, zikir-zikir, itu nempel, ya. Nempel. Dan mereka itu cepat menghafal, kemudian lisannya itu masih empuk begitu. Kadang orang yang sepuh itu diajari ya ya susah begitu. Kadang gitu, begitu ya, baknya bak Jawa begitu ya, tebel begitu, begitu ya. Kadang ada yang mau misalnya begitu ya, itu susah, jadi dibaca itu waduka gitu, harusnya waduha ya. Kadang ain itu jadi ngain kan, ya. Nah itu mau jadi sulit ya. A'udzubillah begitu. Jadi sulit untuk dirubah. Ya. Tapi ketika masih muda, masih empuk ya, tulangnya masih lunak, ya ototnya masih lunak, lisannya masih bisa diperbaiki, itu mudah ya membaca makhraj yang betul ya, hafalnya juga cepat begitu. Ya, maka di sini hendaknya kita semenjak masih muda manfaatkan benar-benar untuk menghafal ya, untuk mempelajari ilmu ya, karena kalau sudah ya tua biasanya menyesal ya, karena beda, fisiknya pun sudah beda ya. Ya ketika haji misalnya yang sepuh-sepuh ya berat, mau tawaf aja repot, mau jalan ya. Kadang yang sholat pun sudah bentuknya sudah ya berbagai macam karena sudah nggak enak semua badannya. Sedangkan masih muda, masih seger, makanya kalau bisa ya dari muda itu sudah haji, sudah apa, jadi enak begitu ya, karena fisiknya masih kuat ya. Maka disinilah ya pentingnya memulai semuanya itu semenjak masa muda. Manfaatkan masa muda kita dengan beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya itsbatu karomatil auliya, penetapan adanya karomah bagi para wali Allah ya. Ahlus sunnah wal jamaah kita menetapkan, meyakini adanya karomah bagi para wali Allah ya. Tapi wali Allah itu ya semua bisa jadi wali Allah. Wali Allah itu bukan seorang yang sakti, yang aneh, yang nyeleneh, enggak. Orang wali Allah itu
Kalau kita ingin tahu definisinya, coba lihat surat Yunus ayat 62-63. Kalau kita pengen tahu siapa sih sebenarnya wali Allah itu, coba lihat surat Yunus ayat 62-63. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa wali Allah itu. Dan kita semua bisa kok, ya. Jadi wali Allah itu bukan yang nyeleneh, yang aneh, yang ya, enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu adalah tidak ada rasa takut, ya, pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih, ya. Artinya nanti, ya, ketika, ya, di dunia mereka bersabar, selalu bersyukur kepada Allah, ketika meninggal pun, ya, mudah, enak, tidak mereka merasa takut maupun bersedih, ya. Ketika masuk ke kuburan pun, ya, tidak bersedih, ya. Mereka tenang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya, lihat ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah bertakwa, ya. Jadi itu wali Allah, beriman dan bertakwa. Beriman benar-benar menjaga keimanannya, dia beriman murni kepada Allah, enggak syirik, enggak, ya, jauh dari kekufuran, jauh dari kenifakan, jauh dari, ya, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apakah kita bisa? Kita bisa, ya. Jadi wali Allah itu nggak mesti dia bisa berbuat sakti ini, karamah apa. Bisa jadi dia seorang ibu rumah tangga di rumah, dia melaksanakan kewajibannya, bertakwa kepada Allah, dia menjadi wali Allah sama Allah. Ya. Nggak mesti dia itu orang yang nyeleneh, ya, bahkan terkadang, ya, orang yang gila dijadikan wali Allah, yang justru dia nggak sholat, nggak pernah mandi, nggak pernah apa, atau justru orang yang minum khamr dan sebagainya. Ini justru bukan wali Allah, itu wali syaitan yang bermaksiat kepada Allah, ya, yang bisa melakukan keanehan-keanehan, ya, dengan bantuan jin. Itu justru para dukun, para penyihir, ya. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, terkadang di antara para wali-wali Allah ini ada yang Allah berikan, ya, suatu hal yang di luar, ya, yang di luar nalar kita, ya. Seperti di kalangan para sahabat banyak, ya, sahabat Usaid bin Hudair, ya, kemudian di antara para sahabat Umar bin Khattab dan lain sebagainya, ya. Demikian hal-hal yang di luar nalar, tangannya bisa bercahaya, cambuknya bisa bercahaya, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka, dan itu mereka diberi sama Allah, bukan mereka itu punya bisa tiba-tiba cering begitu, itu enggak, ya. Mereka minta sama Allah, Allah berikan, ya, Allah berikan kemuliaan tersebut. Jadi bukan orang yang sakti mandaguna bisa, ya, merubah apa, ya, merubah HP jadi emas misalnya, atau merubah apa, enggak, bukan, ya. Bisa menggandakan uang, enggak, ya. Orang yang, ya, terkadang wali Allah adalah orang biasa yang mungkin oleh manusia dianggap hina, tapi dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mungkin dia karamahnya bukan sesuatu yang aneh luar, enggak, ya, tapi dia mendapatkan karamah yang paling utama, yaitu apa? Istiqomah di atas agama, di atas sunnah, ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan seseorang dalam beribadah taat sama Allah, jauh dari maksiat, itu jauh lebih baik dari 1000 karamah lainnya, ya. Daripada bisa terbang, bisa apa misalnya, enggak. Dan jangan kita tertipu ketika kita melihat ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa apa misalnya, ya. Jangan kita tertipu, ya. Lihat bagaimana ketaatan dia kepada Allah. Kalau dia sunnah, jauh dari kebidahan, jauh dari kesyirikan, maka ya itu karamah. Tapi ketika dia jauh, nggak pernah sholat, nggak, ya, ucapannya selalu menjelek-jelekan syariat Islam, menjelek-jelekan sunnah misalnya, ya, maka justru itu adalah, ya, ditakutkan justru adalah, ya, bantuan dari syaitan. Maka jangan kita tertipu, ya. Kemudian faedah selanjutnya, qulubul ibad biyadillahi fahadallahu bihi may yasha. Allah, ya, menggenggam hati manusia. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki,
Ya. Jadi ini faedah yang sangat besar, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Anak muda tadi cuma mampir duduk dengarkan, subhanallah, dia menjadi pemberi hidayah bagi satu negara, satu kerajaan, luar biasa. Ya. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah, melalui siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka di sini hendaknya kita berusaha untuk terus menjaga hidayah, mencari hidayah dan menyebarkan hidayah ini. Ya, tapi hidayah taufik Allah lah yang menentukan. Ya, jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad nggak bisa ngasih hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai, yang kau inginkan. Saya pengen ini jadi Islam, ini nggak bisa. Buktinya apa? Paman beliau sendiri akhirnya tetap dalam keadaan kesyirikan, musyrik. Ya, paman beliau sendiri. Ya, keluarga beliau banyak yang menolak dakwah beliau. Ya, maka di sini hidayah itu Allah yang memberikan. Ya, makanya kita jangan terlalu kadang sudah nasihati tapi emang ngeyel terus, ya. Kita doakan terus, ya. Sudah saya nggak mau tahu itu udah bolak-balik saya nasihati misal, jangan, doakan terus dia, ya. Karena memang hidayah itu Allah yang memberikannya. Selanjutnya ada muliktirul bil karamah. Ya, jangan sampai tertipu, jangan sampai kita ketuker karamah wali dengan wali Allah. Wali Allah jelas, ya, ada, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi jangan tertipu dengan yang sakti-sakti, bisa apa, bisa ngilang, bisa apa, ya. Jangan itu kita jadikan sebagai apa? Wah, berarti saya harus ngikut sama dia, berarti saya harus, ya. Kadang sampai gulu kepada orang tersebut karena dia dianggap memiliki kesaktian, tidak. Ya. Justru para wali Allah itu ketika mereka memiliki karamah, mereka berusaha menyembunyikannya. Ya. Karena mereka takut kemasyhuran, mereka takut sombong, mereka takut hati mereka itu berbalik. Itu wali Allah, ya. Bukan mereka menjadi sombong akhirnya pengen, ya, semua orang tunduk kepada dia, semua orang menyembah dia, enggak, ya. Justru para wali Allah itu, ya, mereka berusaha, ya, menyembunyikan, semakin tunduk, semakin ya, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dikasih karamah semakin takut, subhanallah. Ya. Maka di sini itulah bedanya para wali-wali Allah. Kemudian selanjutnya jawazu ikhtibari maqamat inda syak. Ya. Ketika seseorang dia ragu-ragu maka boleh dia ngetes seperti anak muda tadi. Tapi jangan sampai kita sudah jelas bukti-bukti Allah itu kita sudah tahu, Al-Qur'an sudah ada, Rasul sudah diutus, kemudian kita mau ngetes, ya, Allah itu Maha Esa enggak sih? Jangan. Ya. Justru kita ngetes kenapa? Kita terus berdoa, minta sama Allah begitu, ya. Jawazu tauriyah 'alal khusum. Ya, faedah selanjutnya boleh bertauriyah, ya, apabila di situ ada maslahat. Artinya tauriyah itu, ya, mirip kebohongan begitu, ya. Mirip dengan kebohongan untuk suatu maslahat. Seperti contohnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sedang hijrah, kan dikejar-kejar sama kaum musyrikin. Mau dibunuh kan, mau ditangkap. Maka mereka pun, ya, ketika Abu Bakar ditanya sama Rasul, itu siapa itu? Ya, yang di depanmu itu siapa? Ya. Kalau Abu Bakar bilang ini Muhammad, langsung ditangkap, langsung dibunuh pasti. Ya. Maka Abu Bakar pun bertauriyah, hada hadin yahdini. Ini adalah penunjuk jalan yang memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Jadi bukan penunjuk jalan sini guide gitu, bukan, ya. Kan orang dulu kadang kalau melewati gurun itu butuh penunjuk jalan, ya, biar nggak tersesat. Nah, ini kata Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan saya. Padahal yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ini penunjuk jalan menuju Islam. Ini kayak gitu tauriyah, ya. Begitu pula ketika mereka ditahan, ya, ketika ketangkap ditanya, kalian dari mana? Ya, kalian dari mana? Maka, ya, Abu Bakar menjawab, minal ma, ya, kami dari air. Ya, orang yang tanya ini orang musyrik yang bertanya dari air. Oh, maksudnya ada mungkin di kabilah Arab itu di selatan sana mungkin namanya itu air, gitu, kabilah Alma gitu, ya. Maka oh ya sudah dilepaskan. Padahal maksudnya kalian ini dari apa?
Dari mana? Ya, maksudnya kami itu dari air mani semuanya. Minal ma, semua makhluk dari air. Ya. Jadi seperti ini kebohongan yang diperbolehkan bertauriah begitu ya. Tapi untuk maslahat. Adapun untuk mendolimi, untuk iseng, untuk apa, jangan, nggak boleh. Ya. Berikan apa namanya istilahnya anak-anak muda sekarang itu ngeprank begitu, nah, itu jangan, ya, nggak boleh. Ya, nggak ada maslahatnya. Ya, tapi kalau untuk masalah seperti ini maka diperbolehkan, ya. Selanjutnya, al-mu'minu yumtahanu fi sidqi imanihi. Seorang mukmin dia pasti akan diuji, ya, untuk membuktikan kejujuran keimanannya, kejujuran ucapannya, ya. Yakin kita pasti akan diuji. Allah sendiri subhanallah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasa an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka itu akan ditinggalkan, akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengucapkan kami beriman, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, wa hum la yuftanun, kemudian mereka nggak diuji. Apakah mereka menyangka begitu? Jangan, ya, pasti akan diuji, ya. Allah melanjutkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh Allah akan tahu mana yang jujur, mana yang bohong, ya. Mana yang istiqomah, mana yang enggak, ya. Seperti sekarang kita diuji, ya kan, kita diuji dengan penyakit, diuji. Ini masih semangat nggak ibadahnya? Dilihat sama Allah, ya. Masih giat nggak berdoanya? Ya, gimana sholatnya? Ya, bagaimana ya sholat rawatibnya misalnya? Ya, maka ya kita pasti akan diuji. Ya, ini termasuk ujian-ujian kita. Faedah selanjutnya, an-nasihatu fi sabilid da'wah ila Allah Ta'ala wa idharul haq, ya, atau at-tadhiyah. Hendaknya seseorang ya bersiap untuk mengorbankan jiwa raganya untuk membela kebenaran. Ya, bagaimana tadi sang rahib, ya, sang menteri, sang pemuda ini demi untuk menampakkan membela agama Allah, demi untuk menyebarkan dakwah ini, mereka pun mengorbankan jiwa-jiwa mereka, ya. Ya, mudah-mudahan Allah pun ketika mengambil jiwa kita dalam keadaan, ya, Allah ridho kepada kita dan ya bisa dalam membela kebenaran. Ahlul imani yusakharuna kullama atahum lillah, ya, yaitu orang-orang beriman. Ini faedah selanjutnya, orang-orang beriman mereka mengorbankan, ya, menyerahkan segala apa yang Allah berikan kepada mereka untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan dakwah, ya, semua, ya. Sebagaimana ya ahlu batil juga mereka mengorbankan, ya, orang-orang kufur, tapi mereka menyesal, ya, karena mereka nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan kegagalan saja. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, innallaha ta'ala yadharul haqq wa yansuru ahlahu. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong kebenaran dan akan menolong para pendukung kebenaran, dan akan menghancurkan kebatilan dan para pendukungnya. Ya, ini kita yakini, ya. Sebagian para nabi asalnya mereka kalah, mereka dizolimi, mereka sedikit, mereka, ya, tapi akhirnya siapakah yang tersebar dakwahnya sampai saat ini? Yaitu para nabi dan rasul, para pendukung kebenaran, ya. Selanjutnya, yajuzu lil muslimi an yudhi bi nafsihi idza kana fi dzalika maslahah diniyah 'ammah. Boleh seseorang mengorbankan jiwanya jika di situ ada maslahat yang diperbolehkan, maslahat yang benar, ya. Jadi seseorang, ya, boleh mengorbankan jiwanya tapi untuk maslahat yang benar, ya. Sebagaimana anak tadi, ya, dia dipanah kemudian mati, tapi akhirnya orang-orang pun beriman, ya. Tapi ini bukan dalil bolehnya bunuh diri. Misalnya ada yang berpendapat, Ustaz, ini berarti boleh dong membunuh diri? Nggak boleh, ya. Kenapa? Ya, ini kan dalilnya, Ustaz, ini anak ini dia membunuh dirinya. Nah, ini salah paham, ya. Si pemuda tadi bukan bunuh diri. Siapa yang bunuh dia? Ya sang raja. Dia nggak ngambil panah celep dia bunuh diri gitu, enggak, ya.
Kemudian sang pemuda ini ada maslahat yang jelas, ya, maslahat ya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang bunuh diri, ngebom sini ngebom sana, gak ada maslahatnya. Justru orang-orang lari dari Islam. Ya. Maka di sini hendaknya kita perhatikan, karena bunuh diri adalah tidak diperbolehkan dalam Islam, termasuk dosa besar. Ya. Orang yang bunuh diri dengan suatu cara, suatu benda, dia akan terus diadab dengan benda tersebut sampai hari kiamat nanti. Ya. Sampai apa? Sampai ya dia terus menerus sampai Allah menghendakinya. Kemudian selanjutnya, bayanu li haqiqati syira' bainat tawagid wa dawa ilallah, yaitu akan terus terjadi pertempuran antara musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid dengan dakwah tauhid. Ini akan terus. Syaitan nggak mungkin dia rela, nggak mungkin dia membiarkan orang berdakwah dengan tauhid leluasa, enggak. Syaitan pasti akan berusaha menghentikannya dengan berbagai macam cara. Ya. Selanjutnya, asbabul halak biadillah, bahwasanya kematian itu Allah yang menentukan. Ya, sebab kematian itu Allah yang menentukan, dan di tangan Allah. Ya. Ya, pemuda ini sudah jelas ditangkap sama prajurit, mau dilempar ke kawah, nggak bisa apa-apa, buktinya selamat. Pemuda ini mau dilemparkan ke tengah laut, selamat. Ya, mau dipanah pun, ya kalau nggak nyebut nama Allah nggak bisa. Ya, menunjukkan apa? Yang menentukan kematian seseorang itu adalah Allah. Ya, makanya kita hendaknya selalu bergantung kepada Allah. Ya, berusaha mencari jalan-jalan yang ikhtiar yang diperbolehkan, ya. Tapi juga jangan terlalu takut selama kita berada di atas jalan yang benar. Ya. Selanjutnya, al-israr ala isalid dakwah ilallah, hendaknya kita terus bersemangat dalam mendakwahkan jalan kepada Allah, mendakwahkan tauhid ini terus menerus, ya. Agar apa? Agar manusia semakin mengetahui kebenaran ini. Kemudian selanjutnya, qad takarraral karamah lil abdil mu'mini marrah pada marrah. Ya, terkadang namanya karamah berkali-kali datang kepada seorang hamba. Ya, seperti pemuda tadi ngelempar tadi dapat, ya. Kemudian setelah itu banyak, ya, selanjutnya selamat dari kematian, terus untuk menetapkan keimanan seseorang. Ya, jadi memang nggak berkali, bisa saja berkali-kali sesuai dengan kehendak Allah Jalla fi'ula. Kemudian faedah selanjutnya, ahlul kufri la tankusuhumul hujaju wal barahin. Ya. Bahwasanya orang yang sudah benar-benar kufurnya itu sudah menetap, mengeras begitu, ya, itu dikasih hujah seperti apapun itu sulit menerima. Seperti si sang raja ini, ya. Sudah jelas-jelas pemuda ini selamat bolak-balik dari bunuh. Ketika dibilang bismillah meninggal, kan harusnya berarti benar ini. Berarti saya ini selama ini sombong. Harusnya kan gitu, ya. Firaun masalah sudah bolak-balik, jelas bagaimana bukti mukjizat sudah tampak, ya. Tetap saja karena kesombongan. Itu orang yang sudah benar-benar kekufurannya itu sudah benar-benar mendarah daging dalam dirinya, itu sulit, ya, meskipun demikian banyaknya bukti-bukti yang datang. Kemudian selanjutnya, at-tawaghidu wadh-dhalimuna indahum istidad liqatlin nasi jami'an, ya. Yaitu musuh-musuh Allah, ya, tandingan-tandingan selain Allah, orang-orang yang zalim itu mereka bisa membunuh manusia hanya karena keimanan. Ya. Seperti tadi digali parit dibakar semua. Ayatnya sendiri, ya. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian anallaha ya'til ladzina min haitsu lam yahtasibu. Pada selanjutnya, Allah membalas orang-orang zalim dari arah yang enggak mereka duga. Ya. Mereka enggak nyangka tiba-tiba akhirnya rakyatnya justru beriman, ya. Maka di sini hati-hati orang-orang yang zalim, ya. Allah kadang, ya, innahum yakiduna kaida, ya, wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membuat tipu daya kepada mereka, ya. Ruwa makarullah, mereka membuat makar, Allah juga membuat makar kepada mereka, ya. Faedah selanjutnya, hunaka man takallama fil mahdi ghairi Isa alaihi wassalam,
yaitu adanya bayi-bayi yang berbicara ketika masih kecil. Ya. Di antaranya adalah hadis ya Nabi Isa tadi, ya. Kemudian Juraij, ya. Dan di antaranya adalah ini, ya. Namun, ya itu bukan pembatasan. Yang 3 tadi bukan pembatasan. Mungkin saja ada yang lain. Ya hadis tadi, lam yatakallam fil madi illa thalatha, maka ya ini bukan pembatasan. Ya mungkin saja ada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Selanjutnya, wa fi itsbatun li ijazil Qur'an. Di dalam hadis ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Ya. Yang mana Al-Qur'an menyebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Yang mana ini memang terjadi, ya. Tapi Al-Quran bukan buku sejarah, ya. Tapi intinya Al-Quran apa sih? Ingin mengajarkan kepada kita tauhid. Nah terus ada kisah-kisah ini maksudnya apa Ustaz? Kisah ahli tauhid dan musuh-musuh tauhid, ya. Maka ini adalah faedah bahwa Al-Quran seluruhnya adalah tentang tauhid, ya. Kemudian yang terakhir di sini, istimalul murabbil qisasul fit taujih, yaitu hendaknya seorang yang mengajar, ya, berusaha memberikan kisah-kisah, ya, kisah-kisah nyata, bukan kisah-kisah fiksi begitu ya, atau kisah tentang dirinya yang ya saya kemarin beli ini beli semua, jadi bukan ceramah tapi apa, curhat begitu, enggak, ya, tapi kisah-kisah orang-orang soleh, ya, kisah-kisah yang di situ penuh dengan ibrah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ya orang lebih mudah untuk mencerna. Terkadang dengan kisah itu lebih mudah untuk dipahami seperti ini, ya. Maka ini yang bisa kami sampaikan mungkin untuk pertemuan siang hari ini, sebuah hadis yang panjang yang syarat dengan faedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona dari negeri kita dan kaum muslimin sekalian dimanapun berada. Allahumma amin.